Siang, Mbak. Baik, Pak Abdul mungkin bisa dijelaskan perkembangan dari bencana ini Pak, dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini Pak, sejauh ini seperti apa? Ya, baik. Hari ini memang dari pagi hari tadi kita mengamati aktivitas erupsi cukup signifikan ya. Artinya dari pagi jam 6.26 pagi, kemudian 8.53, kemudian 10.15. Kemudian terakhir 11.15 yang paling besar, ini memang cukup signifikan, abu vulkanik hingga ketinggian 5.000 meter dan awan panas guguran mencapai 3.000 meter, sehingga saat ini pun sedang kita bahas dengan detail apakah zona aman masih tetap bisa di 7 km atau kita perluas 1 km lagi. Tapi ini masih menunggu asesmen dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, untuk masyarakat sendiri, sebenarnya untuk masyarakat yang menetap tinggal di rumah masing-masing itu dalam radius 7 km itu sudah tidak ada. Tetapi memang pada siang hari masih banyak masyarakat. Kemarin kami bersama Kepala BNPB sempat meninjau hingga ke Desa Klatanlo di 4 km dari puncak, lokasi di mana jatuh korban 6 jiwa. Itu sudah tidak ada masyarakat. Tetapi di siang hari memang masih ada yang kemudian melihat kebunnya, melihat ternaknya, atau melihat hal-hal lain berkaitan dengan aset mereka yang ada di dalam. Nah, ini yang tadi begitu erupsi mulai besar di 853, kami berkoordinasi dengan aparat TNI Polri untuk melakukan buka tutup secara selektif ketat ya. Artinya tidak ada masyarakat yang masuk. Masyarakat yang di dalam kita keluarkan. Jadi sebenarnya dari jam 9 pagi tadi itu sudah tidak ada yang masuk ke dalam. Hanya kita mengeluarkan yang kebetulan ada di dalam. Nah, yang ada di dalam ini bukan tinggal di situ, tetapi kebetulan seperti tadi ada aktivitas melihat ternak, melihat kebun dan seterusnya. Nah, ini yang kita pastikan. Ini juga sudah kita tutup jalan lintas antara Marantuka dan Cika supaya benar-benar keamanan masyarakat ini bisa kita pastikan. Baik, karena memang ini yang dipertanyakan gitu ya Pak ya, apakah nanti karena kan katanya ini tidak bisa diprediksi begitu ya, tapi akan ada mitigasi yang akan dilakukan oleh petugas di lapangan. Lalu untuk kami ingin mengkonfirmasi Pak, total berapa warga yang dievakuasi Pak hingga saat ini, dan ada berapa titik pengungsian yang saat ini didirikan di sana? Ada 2 kabupaten di mana pengungsian masyarakat akibat erupsi gunung api ini kita buka. Pertama, ada 3 titik di Flores Timur, itu ada di Kampung Loalega 645 jiwa, kemudian 642 jiwa, dan yang paling banyak di desa sekitar 10 km dari puncak erupsi itu sekitar 1.300 jiwa. Nah, selain di Flores Timur, selain di itu juga kami mendengar informasi juga ini mungkin sedang ke sana. Itu juga ada di 3 titik di Kabupaten Cika dengan total 1.700 pengungsi. Nah, memang ada beberapa titik pengungsian lain, tetapi bukan pengungsian terpusat, tetapi warga yang kemudian menumpang membangun tenda sementara di rumah saudara, di rumah saudara, dan ini juga terus kami data. Kami menghimbau tentu saja sebaiknya warga-warga yang masih mengungsi mandiri itu segera bergabung di pengungsian terpusat. Karena sarana prasarana, dapur umum dan seterusnya kelengkapannya masih terus kita lengkapi dan kita lebih terjamin masyarakat ada di situ. Baik. Bapak, saya ingin mengkonfirmasi, berarti posisi Bapak saat ini di Flores Timur ya Pak ya? Ya, saya di Marantuka. Pak, tadi kalau kita lihat begitu ya, kalau mungkin Bapak juga melihat ada visual tadi yang menunjukkan bahwa Bapak sempat mention juga soal kondisi tenda yang didirikan oleh warga begitu. Apakah nantinya petugas atau BNPB, petugas terkait juga akan mengevakuasi paksa
begitu untuk demi kebaikan mereka sehingga terpusat di satu lokasi pengungsian. Karena kalau kita lihat tadi tempatnya sungguh tidak tidak memadai begitu ya Pak ya, hanya alas dan beraskan tanah. Juga bantuan-bantuan juga tadi warga juga mengaku katanya bantuan belum sampai gitu, belum terdistribusi semua. Itu gimana Pak? Kalau untuk pengungsian yang sifatnya mandiri, tentu saja untuk akses akan cukup sulit. Makanya jangan dikejar supaya bantuan itu sampai ke sana. Kita mengharapkan bukan bantuan yang ngejar satu-satu, ini akan sangat susah pekerjaannya karena akses jalan pun kadang-kadang tertutup. Yang kita harapkan adalah masyarakat turun ke pengungsian terpusat supaya fasilitasnya di situ sudah kita pastikan logistik, permakanan, kebutuhan, pakaian dan seterusnya itu sudah terjamin. Jadi memang ada beberapa pertimbangan apakah menjaga ternak, menjaga kebun dan seterusnya, tetapi untuk sementara waktu keselamatan jiwa dulu yang diutamakan, segera bergabung di pengungsian terpusat. Oke, baik. Lalu untuk tadi kan juga sempat disebutkan bahwa akan ada relokasi sementara begitu ya Pak ya, rumah-rumah yang dibangun untuk para korban ini. Itu rencananya seperti apa Pak nanti? Kalau relokasi bukan relokasi arah. Jadi kalau relokasi penduduk itu relokasi puntap ya, relokasi hunian tetap. Artinya untuk aset masyarakat, apakah itu hewan ternak, apakah itu kebun, itu akan tetap menjadi milik masyarakat. Tetapi tempat tinggal mereka yang kita pindahkan di luar zona bencana. Karena kita harus ingat bahwa bencana pasti berulang. Jangan sampai nanti generasi berikutnya yang terdampak bencana. Jadi untuk kebun, untuk ternak itu masih bisa digunakan, masih akan tetap milik masyarakat karena biasanya dan pengalaman kita, setelah erupsi gunung api itu lahan itu pasti subur. Jadi ini masih tetap bisa digunakan masyarakat, tempat tinggal mereka yang kita pindahkan. Baik Pak Abdul. Baik Pak Abdul. Baik, mohon maaf pemirsa, sayang sekali koneksi kita terputus karena ini diduga terkendala sinyal begitu ya. Karena memang posisinya saat ini Pak Abdul sedang berada di Flores Timur NTT untuk memantau langsung bagaimana dampak dari erupsi Gunung Leutobi Laki-Laki. Dan pemirsa, kita akan masih terus mengupdate bagaimana kondisi terkini di sana, di lokasi di Flores Timur terkait dengan pasca erupsi Gunung Leutobi Laki-Laki. Tetaplah di Breaking News. Pucuk Ujab is back! Ajang audisi bakat terbesar dari Teh Pucuk Harum. Wow!